Selamat pagi ya teman-teman saudaraku, semoga kita sehat semua di pagi ini. Kegiatan saya hari ini membuat sarapan pagi, cemilan tradisi kita yang tradisional. Bahan bakunya sangat mudah, dari pisang moli, tepung terigu, minyak goreng. Mari kita bikin ya teman-teman. Jadi bahan bakunya pisang moli yang masak banget ya. Memang cocok bikin player kambing ini dari pisang moli. Dan bahan keduanya tepung terigu. Yang ketiga saya harus numbuk pakai gelas ya teman-teman biar halus. Mari kita. Nah begini ya teman-teman prosesnya. Kita tumbuk pakai gelas biar halus. Setelah halus baru kita campur tepung ya teman-teman. Prosesnya sangat mudah dan cocok banget cemilannya buat sarapan pagi ditemani teh hangat atau kopi hangat ya. Jadi ini makanan favorit saya dari kecil. Setiap ada pisang moli yang masak banget, ini kita panen kemarin 1 minggu yang lalu ya dari kebun, jadi masak banget ya. Cocok banget kita bikin player kambing. Tumbuk sampai halus ya. Nah jadi teman-teman sudah halus banget ini ya. Sebentar sudah halus ya ditumbuk. Setelah halus ditumbuk ya teman-teman, kita masukkan tepung terigu kira-kira ya. Sesuai selera. Nah, kita masukin ini ya. Setelah dicampur tadi ya teman-teman, kita masukkan minyak goreng sampai panas. Prosesnya kita menggorengnya teman-teman, nggak bisa api besar ya, jadi apinya harus api sedang ya. Jadi matangnya merata nanti ya prosesnya. Kita masukkan ya. Maksud penggorengan kue player kambing. Nah, sangat mudah ya teman-teman bikinnya, buat sarapan pagi satu keluarga. Ini sekitar 2 menit kita nunggu ya teman-teman matang. Ini teman-teman sebentar lagi ya, mungkin setengah menit lagi kita angkat. Ini sudah matang kalau berwarna sudah kecoklatan seperti ini ya.
semua siap disantap. Nah, teman-teman, kita lihat inilah suasana rumah saya, masih banyak pohon-pohonan ya. Nah, di pagi ini disambut suara burung ya. Sangat cantik suaranya, merdu banget ya. Nah, kita sambil setelah masak tadi, sudah bikin teh, sebentar lagi kita sarapan pagi. Nah, teman-teman, kita lihat matahari yang terbit amat cantik ya. Nah, kelihatan ya teman-teman, nah matahari pagi. Jadi saya sudah siap sarapan. Nah, mana suara burungnya? Oh, rupa dia makan buah kayu. Empu selama ini boleh dicek. Kalau nggak percaya, hampir 300-an cerita sama mamanya. Empu menjaga setitik bahasa, berusaha. Rasanya bahasa Empu boleh dicek, nggak ada yang mengandung sesuatu hal yang kurang baik. Empu selalu usahakan. Kalau ada silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nggak ada. Tapi apa kenyataannya? Ada yang bilang bacot, ada yang bilang brengsek, macam-macam. Nah itu, apa kita akan terpancing dengan sesuatu hal yang tidak membangun? Nggak perlu. Terserah mau dia komentar apa, itu nggak urusan. Karena yang namanya haters ini, susah nyebutkan dari tadi. Netizen. Jangan, netizen itu kan orang luas. Haters ini dia memang nggak suka melihat orang-orang yang maju, orang-orang yang berkembang, orang-orang yang mempunyai sesuatu hal yang baik. Sambil dia suka tetap dia menganggap itu enggak itu. Jangan pedulikan itu. Kalau kita pedulikan itu 1000 komentar yang bagus, 3 orang yang komentar enggak baik, 10 orang komentar enggak baik, lalu kita terpengaruh, itu selesailah kita. Untuk apa membuat channel seperti itu? Nggak perlu. Memang seperti ini kerjaanku. Saya bilang, saya bikin YouTube. Ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Karena memang kerjaanku ini tiap hari jalan di hutan, cari kayu, dan hari-hari seperti ini mungkin siang malam ngebacot aja terus kerjaan saya. Kerjaan saya ini ngebacot. Jadi ada juga yang tidak suka dengan Empu ngebacot. Kalau nggak suka Empu ngebacot, saya bilang sama mamanya, pelajari dengan papanya. Kalau orang nggak suka Empu ngebacot ya terserah, dia bisa keluar sendiri gitu. Keluar sendiri artinya batalkan subscribe itu, keluar kan beres urusannya. Simpel aja kok. Karena Empu ini tidak mungkin memohon, menyembah-nyembah, minta orang subscribe channel Empu, nggak pernah. Itu dengan segala hormat. Nggak pernah. Terserah. Yang penting tetap aku cerita sama mamanya berbuat sesuatu yang baik itu, dan kita tunjukkanlah jati diri kita sebagai orang Dayak yang memang orang Dayak yang baik. Itu saya bilang dengan namanya, yang orang Dayak yang selalu menghormati saudara Dayak lainnya, terus yang selalu menghargai dan menghormati siapa saja itu, maupun itu bukan Dayak, tetap mereka adalah saudaraku, kita hormati mereka itu. Karena di dalam kita membuat sebuah konten itu, apalah artinya kalau konten kita itu dianggap buruk artinya tidak mendatangkan manfaat atau sesuatu hal yang bisa dipetik, sesuatu hal yang positif di konten itu, maka tak bernilailah video kita. Seperti itu saya katakan sama mamanya. Jadi membuat itu kita menyampaikan, ketika seumpamanya yang nonton ini saudara kita di luar Kalimantan seperti itu,
seperti apa, cara kita berbicara seperti apa. Nah, terus kalau berbicara Dayak seperti empu, saya katakan sama Mama seperti Papa ini. Kalau Papa ini bercerita Dayak, Papa ini tidak pernah bercerita di dalam konten video suku Dayak, karena suku Dayak ini ada 400 suku lebih. Itu perlu diingat dengan bahasa, ada yang hampir mirip, ada yang tidak saling mengerti ya. Kalau ketemu harus bahasa Indonesia, meski sesama Dayak. Nah, jadi kalau saya bilang Dayak semuanya, itu makanya itu di dalam seperti empu cerita Mandau, terus cerita masalah lain-lainnya yang menyangkut seni budaya, barang kerajinan, atau barang sesuatu hal yang memang dianggap sakral atau lain-lainnya, maka empu tetap bercerita kepada suku empu saja, suku benua. Gitu. Kenapa demikian? Ini untuk membentengi, untuk membatasi diri, supaya agar siapa tahu empu bercerita tadi, sumpamanya nggak cocok dengan Dayak lain. Wah, empu ini mengatakan Dayak, ceritanya mengatasnamakan kok seperti itu, sedangkan Dayak kami nggak seperti itu kok. Nah, terjadilah pertentangan atau perselisihan nantinya. Nah, jadi empu tetap nggak mau itu menjadi hal yang kurang baik. Tetap empu bercerita tentang Dayak benua, itu nggak ada apa yang empu ketahui. Ketika ada saudara kita yang lain merasa keberatan atas komentar empu, atas yang empu bicarakan, silakan. Karena saya hanya berbicara tentang orang benua. Justru saya menghormati saudara saya Dayak lainnya untuk mengangkat seni dan budayanya seperti itu. Dalam hal yang positif kita sama-sama bergandeng tangan. Tidak ada istilah saling menyerang, tidak ada istilah saling menjatuhkan. Satu bangsa. Karena kita satu atap berdiri atas dasar satu bangsa Dayak. Gitu. Terus bagaimana dengan saudara yang lainnya yang di luar Dayak itu? Kita adalah satu bangsa, satu negara, Indonesia. Satu saudara Indonesia. kita juga. Dan Ibu tetap menghormati semuanya. Tanpa mereka, apalah artinya konten empu ini itu semua konten ini ya kita menganggap mendatangkan hal yang baik. Kalau mau membuat konten itu saya bilang dengan mamanya mau mendatangkan hal yang negatif, hal yang buruk mudah mau menjadi viral mudah. Kalau empu gelol ini mau menjadi viral, terus terang saya berani bertaruh itu dalam jangka 2 hari aja mungkin jutaan orang nonton. Tidak usah empu sebutkan. Bisa, tapi hal semacam itu untuk apa? Gitu. Saya bilang sama mamanya, mohon maaf bukan kepada saudaraku yang lain. Jadi empu berbicara kepada saya satu orang. sesuatu hal yang bagus. Nah, ketika kemarin orang bertanya masalah dengan empu masalah mandau terbang, mohon maaf, apakah empu bisa menerbangkan mandau? Ya kalau menerbangkan mandau secara ilmu kesaktian mandraguna, empu nggak bisa. Tapi kalau menerbangkan dengan cara empu selama ini empu lakukan, itu kirimlah alamat Anda yang tepat di mana posisi, ya kan? Mangka, JNT atau kantor pos atau Tiki akan terbang. Empu taruh di sana, tak lama mandau empu akan terbang melalui pesawat. Ya. Lion Air, Lion Sriwijaya, Garuda. Nggak tahu lah, terserah seperti itu. Itulah cara kesaktian empu selama ini yang empu lakukan, ilmu mandraguna empu. Empu tidak punya ilmu lainnya. Terus ada yang tersinggung, loh kalau cuma begitu aja semuanya kami juga bisa. Loh kan pertanyaannya kan gimana caranya empu menerbangkan mandau? Loh cara saya selama ini menerbangkan mandau seperti apa? Mungkin teman-teman banyak yang tahu. Ya seperti itu gitu. Pernahkah melihat empu menerbangkan mandau itu selama ini? Saudaraku melihat seandainya ini mandau, set terbang langsung. Nggak pernah. Empu tapi ada Dayak lain, saudara yang lain itu hebat menerbangkan empu. Terbangkan, ya terserah yang lain. Kita nggak pernah berbicara yang lain. Yang ditanyakan itu kan sosok empu gelor.
seorang Empu Gelol. Ya kan ditanya itu, ya saya akan jawab real dan jujur. Empu bisa menerbangkan mandau enggak? Loh saya memang nggak bisa seperti itu. Secara langsung. Nah, terus berarti secara langsung Empu berarti bisa dong menerbangkan batuk dulu. Harus kopi itu biar Kopi enggak dulu sebentar, batuk. aku menjawab. Empu berarti bisa dong menerbangkan ngopi dulu sebentar. Menerbangkan secara Kita mendengar tak saran dilihat dari orang. Papi Empu ini sambil sarapan. Saya kalau menerbangkan saya mandau mendengar secara saran tak jadi dilihat motivasi orang saya nanti ke depan. itu secara tak dilihat orang juga belum pernah melakukannya, karena saya pikir semua orang di dunia ini baik kepada saya, ada yang nggak baik terhadap saya. Meski hidup saya dalam keadaan yang sederhana itu seperti ini, mungkin teman-teman dia tuh ini bagus rumah Empu, bukan, saya ini menyewa rumah, saya belum punya rumah. Itu ada lahan di atas belum sempat terbangun. Dan juga meskipun Empu tersenyum gini, sekitar 2 tahun yang lalu Empu kehilangan putra Empu. Belum sampai Belum sampai ya. 1 tahun lebih, 18 bulan enggak? Mungkin teman-teman bisa melihat ini putra Empu umur 18 Cukup tahun. sampai di sini ya teman-teman. Tadi pagi Nah saya ini putra kesayangan Empu, kambing membuat sarapan setelah beliau 18 bangun. tahun. Jadi saya yang Sampai mendengar meneteskan saran air dan mata, ceramah beliau bersedih untuk mengingat depan yang akan lebih baik. dia. Hormati saudara-saudara kita. Makanya itu di dunia ini tiada yang kusayangi konten selain putra yang Empu, positif, tapi jangan Empu juga atau menyinggung perasaan saudara. terus Sampai juga channel usaha saya akan sebaik datang. mungkin.